Lanjut ke pembuatan tali serutnya. Di sini aku langsung buat slip knot. Untuk benang awalnya agak disisain ya buat masang motif kayu. Di sini aku pakai hakban nomor 4. Buat sebanyak 4 rantai. 2 3 4. Terus masukkan hakban ke lubang ketiga dari awal, lubang kedua dari awal, dan lubang pertama itu diambil aja seperti yang di video. Nah seperti ini agak dipegangin biar gak lepas ya. Terus lubang pertama ambil benang, lubang kedua ambil benang, lubang ketiga ambil benang, dan lubang yang keempat ambil benang. Ini pakainya itu motif e-cord. Diulang lagi seperti tadi. Ini dilakukan sampai panjang yang diinginkan. Jadi bisa dicoba di lubang tas serutnya. Dipegangin, lepas. Yang pertama ambil benang, kedua ambil benang, masuk ketiga ambil benang, dan masuk yang keempat ambil benang. Seperti ini, dilanjut sampai ukuran yang diinginkan. Untuk selanjutnya adalah pembuatan flap. Nah, untuk pembuatan flap ini dimulai dengan membuat slip knot, kemudian membuat rantai sebanyak 35 rantai. Selanjutnya skip 2 lubang, kemudian buat double crochet. Buat motif double crochet sampai di lubang yang terakhir. Setelah jadi seperti ini, sudah diisi masing-masing lubang dengan 1 double crochet, naik menggunakan 2 rantai, 1 2, kemudian dibalik dan dilanjutkan membuat double crochetnya di tiap lubang, 1 double crochet sampai di lubang yang terakhir. Seperti ini hasilnya setelah 2 baris membuat double crochet. Lanjut ke baris selanjutnya, masih menambah 2 rantai, kemudian dibalik dan masing-masing lubang dibuat 1 double crochet. Hasilnya setelah membuat 3 baris double crochet, kemudian lanjut sampai ke 4 baris seperti ini. Selanjutnya di sini aku mau buat motif kerangnya. Caranya buat 1 rantai, kemudian balik, skip sebanyak 2 lubang, 1 2. Nah di sini buat sebanyak 5 double crochet. 2 3 4 dan 5. Selanjutnya skip lagi 2 lubang dan buat single crochet. Lanjut skip 2 lubang, kemudian buat 5 double crochet lagi seperti saat membuat badan tasnya. Ini dibuat sampai ke ujung, nanti totalnya ada 5 buah motif kerang. Setelah membuat motif kerang sebanyak 5 buah seperti ini,
Lanjut yang terakhir itu di slip stitch di rantai yang paling akhir, di lubang paling akhir setelah skip 2 slip stitch ya, tidak di single crochet, kemudian dibalik, terus slip stitch sebanyak 3 kali di sini. 1 2 3. Nah, ini di double crochet yang ketiga atau di tengah ya, buat satu rantai, kemudian di single crochetnya buat 5 double crochet. Bisa dicek dulu lewat depan, jadi harus tepat di single crochetnya ya untuk mengisi 5 double crochet ini. Selanjutnya skip 2 lubang dan buat single crochet. Lanjut di single crochet baris yang sebelumnya buat 5 double crochet. Kalau terbalik jadi yang sebelah sini ya, 2 3 4 5, kemudian buat single crochet. Lakukan sampai ke ujung. Sudah sampai di lubang yang terakhir, tinggal di slip stitch seperti tadi di tengah. Nah, seperti ini hasilnya. Ini masih perlu beberapa motif baris lagi. Balik, kemudian buat slip stitch sebanyak 3 kali. Di baris ini berarti perlu membuat 3 motif kerang. Caranya masih sama seperti sebelumnya, jadi dirajutnya itu di single crochet pada baris sebelumnya. Dimulai dengan membuat satu rantai, kemudian di single crochet buat sebanyak 5 double crochet, 2 3 4 5, kemudian buat single crochet di setelah skip 2 lubang di tengah-tengah. Setelah sampai di ujung bisa di slip stitch, kemudian lanjut membuat baris selanjutnya, dibalik, kemudian slip stitch sebanyak 3 kali. Untuk di baris ini membuat 2 motif kerang, 1 2 dan 3. Ini aku kelupaan, harusnya bikin satu rantai dulu, kemudian buat 5 double crochet di lubang SC pada baris sebelumnya. Di baris ini 2 motif kerang dan langsung di slip stitch. Nah, seperti ini hasilnya, tinggal satu lagi motif kerang di baris terakhir. Seperti biasa, langsung dibalik, kemudian slip stitch sebanyak 3 kali. 1 2 3, terus tambah satu rantai di lubang single crochet sebelumnya, isi dengan 5 double crochet. 1 2 3 4 5. Bisa di slip stitch di rantai yang ketiga, di lubang ketiga. Nah, lanjut setelah ini kita akan memutari flap yang sudah kita buat sampai di sini. Jadi mutarinnya juga pakai motif kerang seperti itu.
Dan nanti kalau aku agak susah menjelaskan bisa disimak dari videonya. Nah, ini bakalan bikin motif kerang yang agak beda satu di ujung biar dia itu agak besar, karena buat pasang kancing selop juga, buat satu rantai terus dibalik. Nah, di lubang yang di tengah ya, di double crochet ketiga itu kita buat double crochet dan sebanyak 7 buah. Jadi di sini buat 7 buah double crochet. Kalau nanti di lubang yang lainnya tidak sampai 7 buah tapi hanya 5 saja. Jadi ini buat sebanyak 7 double crochet di lubang yang sama di tengah. Nah, untuk lubang buat single crochetnya juga masih sama, jadi skip 2 lubang kemudian buat single crochet, atau lebih mudahnya itu di tempat yang sebelumnya kita udah pernah bikin slip stitch. Nah, seperti itu. Nah, ini aku langsung aja sampai di sini, jadi diputerin terus sampai motif kerang. Cara skipnya juga sama. Nah, ini aku kasih lihat beberapa kali sampai di kembali ke awal. Skip 2 lubang seperti biasa, kemudian buat sebanyak 5 double crochet. Dua, 3, 4, dan 5. Ini cara gampangnya itu waktu buat motif dan single crochet itu di ujung-ujung waktu mau naik. Nah, seperti ini di sini. Nah, di sini ini bisa dilanjutkan sampai kembali ke awal. Selanjutnya membuat tali selempang pendek. Ini buat slip knot dulu, masukkan hakpan ke lubang, ambil benang, kemudian buat rantai sebanyak 1, 2, 3, dan 4. Langsung di lubang yang ketiga buat single crochet. Lubang kedua juga single crochet, dan lubang yang pertama juga single crochet. Lanjut ke baris berikutnya buat satu rantai, kemudian dibalik, dan di tiap lubang isi dengan satu single crochet, berarti ada 3 single crochet di tiap lubang. Tambah satu rantai, balik, dan buat lagi masing-masing satu single crochet, berarti ada 3 single crochet. Seperti itu seterusnya sampai panjang yang diinginkan. Kakak di sini aku buat panjangnya itu tidak terlalu panjang, sesuai pesanan sekitar 70 sampai 80 cm, karena mintanya itu kayak pendek sekali ya, bisa ditaruh di dada gitu. Kalau sudah jadi sepanjang yang diinginkan, ini mau dikelilingi pakai single crochet juga biar lebih rapi. Buat satu rantai, kemudian langsung buat SC keliling.
Nah, talinya yang dikeliling pakai SC itu hanya satu sisi saja karena ukurannya sudah cukup. Ini nanti itu dari sisi kanan dan kirinya di jahit, jadi nanti bisa jadi bulat seperti yang di foto. Lanjut ke part yang paling susah, yaitu nyambungin bunga dan jahit bunganya di tutupnya yang udah kita buat tadi. Jadi terlebih dahulu bunganya disiapkan, disusun. Di sini aku tidak buat tutorial cara membuat bunga puff. Tutorialnya sudah banyak dan di video aku sebelumnya juga udah pernah ada. Nah, ini disusun dulu sesuai dengan posisi warna yang diinginkan seperti apa. Kemudian untuk proses jahitnya aku akan percepat karena ini lama sekali untuk proses jahitnya. Jadi memang harus satu per satu. Jadi untuk bunganya itu disambung satu-satu dulu sampai sudah jadi lembaran jadi satu, baru nanti dijahit ke tutupnya. Dan proses jahit ke tutupnya itu hanya aku jahit bagian tepinya saja. Terus bagian tengahnya gimana? Jadi bagian tengah dan agak ke tepi itu aku lem setelah sudah jadi lembaran ya. Baru bagian tepinya aku jahit dengan tutup, jadi tetap kuat. Kalau tujuannya dipasang diberi lem itu biar dia itu stay gitu loh, sebelum dijahit itu posisi dia tidak berubah. Jadi di sini untuk bunga puffnya ini juga aku bikinnya double play ya, biar dia itu gembul. Dan untuk bentuknya ada yang full 6 kelopak, ada yang hanya 4 kelopak saja untuk bagian tepi-tepi, menyesuaikan bentuk tutupnya tentu. Nah, untuk benang sisanya awal dan juga akhir itu disisakan lebih biar bisa untuk menyambungkan bunganya satu persatu seperti ini. Jadi benang yang aku pakai random aja sih, yang penting yang paling deket aja gitu. Dan nyambungnya pakai benang jarum tapestri. Jadi nyambungnya itu kalau teman-teman bikin bunga puff itu ada seperti rantainya ya bentuknya dari luar. Nah, itu ambil yang belakang aja atau yang back loop. Jadi dari bunga satu ke bunga lain itu dijahit dari bagian situ, dan tentunya posisinya tetap dipaskan ya biar tidak menceng, karena kalau tidak pas nanti juga untuk bunga selanjutnya yang mau dipasang nanti tidak dapat tempat. Nah, ini dia hasilnya setelah 2 jam aku menjahit ini, dan sudah aku potong dan aku korek untuk bagian sisanya. Kalau teman-teman mau nyelipin satu-satu juga nggak masalah ya, aku pakai korek aja untuk sisanya. Nah, seperti ini hasilnya. Ini mau aku jarum pentulin. Nah, biasanya aku memang pakai lem seperti yang aku sebutkan sebelumnya, tapi setelah itu aku berpikir lagi, sepertinya langsung dijahit saja. Jadi terserah mau langsung dijahit atau dilem dulu. Kalau tidak dilem langsung dijahit, bisa dipasang jarum pentul seperti ini biar posisinya tidak lari-lari saat dijahit. Karena di sini sepertinya flapnya itu agak kebesaran, jadi perlu diatur supaya bunganya bisa pas di bagian tutupnya, atau kalau mau ditambah lagi juga boleh bagian tepinya. Kalau sudah bisa dijahit dan hasilnya akan seperti ini. Ini ketika sudah dijahit, jadi jahitnya juga masih biasa dari rajutan tutup ke bunga, rajutan tutup ke bunga, seperti itu. Diusahakan yang rapi. Jahitnya aku pakai tapestri lagi. Kemudian di sini aku mau pasang kancing selopnya
di motif kerang yang paling terakhir, dan isinya ini ada 7 double crochet ya, seperti ini. Terus tinggal ditekan aja yang kuat. Setelah selesai memasang kancing selopnya yang bagian ditutup, ini diposisikan dulu supaya posisi untuk memasang pasangan dari kancing selopnya itu bisa pas. Ini belum aku jahit tadi untuk dalamannya. Nah, ini diposisikan seperti ini, dirapi-rapikan, baru pasangan dari kancing selopnya tadi bisa dipasang. Dikira-kira aja ya, pokoknya di tengah itu kan kita udah masukkan talinya seperti itu, tuh di tengah-tengah seperti ini. Untuk membuat dan juga memasang bagian full-ring aku tidak buat videonya di sini, akan aku buat di kesempatan lain. Nah, ini untuk bagian tutupnya itu tadi kan sudah dipasang kancing selop, kemudian diposisikan, dan di bagian tutup bagian belakangnya itu di jarum pentul, kemudian dijahit. Nah, aku jahitnya ini hanya bagian tepinya saja. Di ini aku jahitnya di tepian motif kerangnya seperti ini. Jahitnya pakai benang rajut yang warna senada dengan jarum tapestri. Lanjut, di sini aku mau pasang bagian bunga untuk di tali serutnya. Jadi masukkan tapestri ke benang sisa yang udah kita sisakan di awal. Ini kemudian pasang bunga dan dijahit. Lanjut ke penjahitan tali selempang. Jadi tali selempang yang udah kita buat tadi itu bagian sisi tepi kanan kirinya yang panjang itu disatukan dengan cara dijahit seperti ini pakai benang rajut, pakai jarum tapestri, karena yang pesan itu maunya bentuk talinya bulat, bukan kayak biasanya. Jadi aku buat seperti ini, tinggal dijahit aja biasa sih. Nanti untuk penjahitan tali ini di bagian tas tinggal ditaruh di kanan kiri, diposisikan biar di tengah, dan dijahit seperti menjahit ini tadi. Nah, seperti ini hasilnya. Mohon maaf apabila videonya masih kurang lengkap atau ada yang belum dipahami, bisa tanya lewat kolom komentar maupun DM Instagram @rnwadrajut. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial tas selempang kali ini. Di lain waktu aku akan membuat tutorialnya versi tas gendong.